Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dipermudah oleh Allah untuk bisa berkumpul di masjid yang mulia ini, dan kita berterima kasih juga kepada takmir masjid yang telah memudahkan kita untuk menyelenggarakan acara ini. Semoga Allah memberi ganjaran sebesar-besarnya di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah bagaimana menjadi wanita penghuni surga. Mau tidak mau kita akan bahas tentang bagaimana ciri-ciri wanita yang solehah. Karena yang bisa masuk surga cuma wanita solehah. Kalau tidak solehah, maka dia masuk neraka Jahannam. Dan pembahasan ini semakin penting di zaman sekarang ini karena kita tahu betapa banyak ya godaan-godaan yang bisa memalingkan wanita dari jalan yang lurus. Kalau zaman dahulu belum ada internet, belum ada medsos, maka tidak mudah wanita untuk digoda. Mungkin dia hanya terjerumus dalam penyimpangan kalau dia salah bergaul. Kalau dia salah bergaul, salah berteman, maka dia pun menyimpang. Tapi di zaman sekarang ini, di zaman now ya, wanita-wanita duduk sendiri dia bisa rusak sendiri. Kalau dia buka HP, kemudian dia mulai bermain medsos, Facebook, Instagram, Twitter, ya, grup WhatsApp dan yang lainnya, maka dia bisa melihat berbagai macam hal, ya, dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak memiliki landasan agama yang kuat, maka dia akan menjadi liar, melihat sana, melihat sini, hal-hal yang tidak pernah dia lihat sebelumnya akan terlihat, ya. Dia akan belajar dengan hal-hal yang buruk, yang sangat berbahaya, yang itu terjadi di zaman sekarang ini. Oleh karenanya membekali para wanita baik yang belum menikah maupun yang sudah menikah dengan ilmu agama itu sangat penting. Ya, karena kita hidup di dunia cuma sebentar. Kita hidup di dunia cuma sebentar. Setelah itu kita meninggal dunia, kemudian kita merasakan hasil dari perbuatan kita selama hidup di atas muka bumi ini. Maka pada kesempatan kali ini saya akan menyebutkan ya ciri-ciri wanita solehah, ya, nanti dicatat ya. Mungkin 1 sampai 20, nanti tinggal dilihat saya cirinya berapa ya. Kalau cirinya cuma 5, hati-hati ya. Kalau cirinya 18, alhamdulillah, berarti lumayan ya. Kalau cirinya cuma 1, segera perbaiki diri ya. Tolong dicatat satu persatu ya. Dan ini kajian khusus buat ibu-ibu dan akhwat-akhwat. Sebenarnya bapak-bapak enggak usah hadir sebenarnya ya, tapi ya. Iya. Saya kurang bebas menyampaikan ya. Tapi ya sudahlah, enggak apa-apa ya. Qadarullah ya. Baik. Hadirat ibu-ibu dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan serentetan ciri-ciri wanita solehah dalam Al-Qur'an, sifat-sifat yang mulia. Secara umum, semua sifat yang disebutkan tentang orang-orang bertakwa itu juga berlaku kepada wanita solehah. Yang disebutkan tentang lelaki mukmin, tentang muttaqin, tentang mukminin itu juga berlaku kepada wanita. Karena hukum asal perintah kepada lelaki sama dengan perintah kepada wanita. Tetapi kalau kita mau menjelaskan ini secara keseluruhan, maka sangat panjang lebar. Maka mungkin kita akan mengkhususkan sifat-sifat yang khusus Allah sebutkan kepada wanita. Saya ulangi, seluruh sifat-sifat mulia yang Allah sebutkan kepada para lelaki dalam Al-Quran, hukum asalnya juga berlaku kepada wanita. Ya, kalau laki suruh bertakwa, wanita juga suruh bertakwa. Wa aqimus shalah, dirikan salat, wanita juga
Harus mendirikan apa? Salat. Suruh puasa, wanita juga suruh puasa. Tapi kita tidak membahas itu. Yang kita bahas adalah sifat-sifat spesial ya yang Allah sebutkan khusus tentang para wanita dalam Al-Qur'an, dan juga kita akan bawakan hadis-hadis yang berkaitan tentang ciri-ciri wanita salehah. Yang pertama yang Allah sebutkan dalam surat An-Nisa, fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang wanita salehah, kata Allah fas-salihat, wanita-wanita salehah. Qanitatun, yang mereka memiliki sifat kunut. Kunut artinya al-mudawamah ala ta'ah, senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-qunut. Hafizatun lil ghaib. Qanitatun hafizatun lil ghaib. Kemudian di antara sifat berikutnya hafizat, yaitu mereka menjaga lil ghaib tatkala suami mereka tidak ada, tatkala suami mereka tidak hadir. Apa yang mereka jaga, kata para ahli tafsir, itu mereka menjaga ya harga diri mereka, mereka menjaga kesucian mereka, mereka menjaga harga diri suami mereka, mereka menjaga harta suami mereka tatkala suami mereka tidak ada. Kalau suami mereka tidak hadir, Allah perintahkan mereka untuk menjaga hak-hak suami, apalagi tatkala suaminya hadir di rumah. Di sini Allah hanya menyebutkan hafizatun lil ghaib, karena ini perlu penjagaan khusus wanita yang menjaga hak-hak suaminya tatkala suaminya lagi tidak di rumah, tidak hadir di hadapannya. Ya. Nah, ini ayat yang bercerita fas-salihat tentang wanita-wanita salehah. Kalau kita perhatikan ternyata menggabungkan dua hal. Bagaimana seorang wanita menunaikan hak Tuhannya, hak Rabbnya, dan bagaimana seorang wanita menunaikan hak suaminya. Oleh karenanya, kalau kita bertanya, apa yang dimaksud dengan lelaki soleh? Siapakah yang dimaksud dengan wanita solehah? Maka jawaban yang mudah, lelaki yang soleh atau wanita yang solehah adalah orang yang menunaikan hak Tuhannya dan hak manusia. Itu orang yang soleh. Dia menunaikan hak Rabbnya dan dia menunaikan hak manusia yang lain. Dan kita ini dalam kehidupan ini kita diliputi dengan hak dan kewajiban. Kita punya hak dan juga kita punya kewajiban. Saya contohnya sebagai suami, saya punya hak. Hak saya misalnya istri saya harus taat, anak-anak saya mungkin harus taat, saya waktu kecil harus dirawat oleh orang tua saya. Ya, ini di antara hak saya. Tapi saya punya kewajiban. Kewajiban terhadap ibu saya, kewajiban terhadap bapak saya misalnya, kewajiban terhadap istri saya, kewajiban terhadap saudara-saudara saya, kewajiban terhadap anak saya ya. Kewajiban terhadap istri saya ya. Ingat ya, istri saya ya, mufrad ya. Tunggal ya. Jangan sampai salah tafsir ya. Taib, saya diliputi dengan hak dan kewajiban. Orang yang cerdas dalam kehidupan ini, dia berusaha menunaikan kewajiban. Adapun hak dia kalau tidak terpenuhi, enggak ada masalah, nanti akhirat dia akan ambil. Tapi jangan sampai dia meninggal dunia dalam kondisi ada hak orang lain belum dia tunaikan. Ada kewajiban belum dia tunaikan. Ini musibah bagi dia pada hari kiamat kelak. Makanya di antara tafsiran, ini sering saya sampaikan tapi saya ulangi lagi, di antara tafsiran firman Allah, fa idza ja'atis sakha yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa banihi. Tatkala ditiupkan sangkakala, maka seorang akan lari dari saudaranya, saudara kandungnya dia akan tinggalkan. Padahal itu hari yang sangat genting. Hari seorang membutuhkan teman, dan teman yang bisa menolong dia adalah orang terdekatnya. Tetapi ternyata pada hari kiamat dia lari meninggalkan saudaranya. Dia tidak mau ketemu dengan saudaranya. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Dia akan lari meninggalkan ibunya, meninggalkan ayahnya. Wa sahibatihi wa bani, istrinya yang sangat dia cintai dia akan tinggalkan, dia tidak pedulikan, dan anak-anaknya pun tidak dia pedulikan. Kenapa? Sebagian ahli tafsir mengatakan karena dia tidak mau dituntut. Tidak mau dituntut oleh mereka, tidak mau dituntut oleh orang tuanya, oleh kakaknya, oleh adiknya, oleh istrinya, oleh anaknya. Dia tidak mau dituntut. Kenapa? Karena ada kewajiban-kewajiban di dunia tidak dia tunaikan kepada orang-orang dekat tersebut. Karenanya para hadirin dan hadirat, kalau mau kita ditanya, siapa orang yang soleh? Lelaki yang soleh, siapa wanita soleh? Wanita soleh adalah wanita yang menunaikan hak Tuhannya dan menunaikan hak yang memiliki hak padanya, seperti hak suaminya, mungkin hak orang tuanya, hak anaknya. Itu wanita solehah. Sederhana. Tinggal bagaimana kita menerapkan kesolehan tersebut, bagi sejauh mana kita menunaikan hak Tuhan kita, Rabb kita, dan hak orang-orang terdekat kita.
Makanya dalam ayat ini Allah menggabungkan dua-duanya. Allah mengatakan fas-salihat. Siapa orang saleh? Qanitat, yaitu yang sering taat kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa taat. Allah berbicara tentang hak Allah. Kemudian Allah sebutkan hak suaminya. Hafizatun lil ghaib, yang menjaga hak suaminya tatkala suaminya lagi tidak ada, lagi tidak di rumah. Karena hak terbesar yang harus ditunaikan oleh seorang istri adalah hak suami, lebih daripada hak yang lainnya. Ini sering saya tekankan juga. Seorang wanita sebelum dia menikah, maka hak yang paling besar harus dia tunaikan, atau kewajiban yang terbesar harus dia tunaikan adalah hak kedua orang tuanya. Tetapi ketika dia sudah menikah, maka berubah. Hak yang paling harus dia tunaikan adalah hak suaminya. Hak suaminya lebih daripada hak kedua orang tuanya. Seandainya kalau ada perselisihan antara kedua orang tuanya dengan suaminya dalam masalah rumah tangga, maka keputusan suaminya harus didahulukan daripada keputusan kedua orang tuanya. Contoh sederhana, dia tinggal di Jogja. Terus orang tuanya bilang, "Nak, kamu harus pulang di Papua misalnya." Jauh sekali. Terus suaminya bilang, "Enggak, kamu harus tinggal sama saya di Jogja." Maka tatkala itu yang dia dahulukan adalah keputusan apa? Suaminya. Kenapa? Allah yang suruh demikian. Nabi yang suruh demikian. Alaihi salatu wassalam. Sampai-sampai Nabi SAW berkata, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau saya boleh menyuruh seorang untuk sujud kepada manusia yang lain, saya akan perintahkan wanita untuk sujud kepada suaminya. Ini jelas bahwasanya hak paling besar bagi yang harus ditunaikan oleh seorang istri adalah hak suaminya. Nah, ayat ini menggabungkan keduanya. Mau masuk surga, laksanakan dua ini. Hak Allah dijalankan, hak suami dijalankan. Sederhana. Maka fokus pembicaraan kita kebanyakan masalah ini. Hak Allah dan hak apa? Hak suami. Hak Allah, kalau ingin masuk surga maka taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang masyhur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hassanat farjaha wa ata'at ba'laha, qila laha udkhilil jannati min abwabil jannati syi'ti." Jika seorang wanita salat 5 waktu, hak Rabbnya. Puasa di bulan Ramadan, hak Rabbnya. Hasanat farjaha, ini hak Rabb dan hak suami. Wa ata'at ba'laha, dan taat kepada suaminya. Maka dikatakan kepadanya, masuklah engkau ke surga dari pintu mana saja yang kau sukai. Dia penuhi dua hak ini. Maka hendaknya seorang wanita di benaknya selalu, hak Allah sudah saya tunaikan dan hak suami saya sudah saya tunaikan belum. Ini yang paling utama dalam benaknya. Bagaimana saya bisa semampu-mampunya menunaikan hak Allah dan hak suami. Makanya qanitat mudawama ala ta'ah, sibuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang wanita salehah jelas dia rajin baca Al-Qur'an, kemudian pagi petang zikir pagi petang ya. Kalau dengarkan kajian, wanita salehah. Waktunya berpuasa dia puasa sunnah, hak Rabbnya dia tunaikan. Waktunya bersedekah dia bersedekah. Kalau malam hari dia sempatkan salat witir, sebelum tidur dia baca zikir sebelum tidur, wanita solehah. Enggak usah kita banyak teori, praktekkan aja yang seperti itu harian. Wanita solehah bangun subuh, sebelum subuh bangun, kemudian salat witir, kemudian salat sebelum subuh 2 rakaat, kemudian salat subuh, kemudian zikir ya. Bukan bangun subuh langsung buka HP. Belum baca doa bangun tidur, sudah langsung lihat isi WhatsApp. Ya. Habis sholat, assalamualaikum, langsung buka WhatsApp. Karena waktu sholat sudah bunyi, ting tang, waduh. Langsung dibuka. Waktu duha, sholat duha. Sisihkan waktu untuk baca Quran, setengah jam, 1 jam setiap hari. Zikir pagi petang, sudah selesai. Tinggal dia pikirkan hak suaminya. Hak Allah tidak minta banyak. Allah bahkan minta kurang daripada itu. Nabi hanya mengatakan idza shalatil mar'atu khamsaha. Kalau dia salat 5 waktu, enggak usah dia salat sunnah juga enggak ada masalah. Salat 5 waktu, udah. Enggak usah salat sunnah, enggak usah qabliyah ba'diyah, enggak usah duha, enggak ada masalah. Yang penting salat 5 waktu dijaga. Lebih daripada itu lebih baik. Kemudian shamat syahraha, salat puasa
bulan Ramadan. Tidak puasa sunnah jangan jadi masalah. Yang penting jaga kemaluan, kemudian yang berikutnya taat kepada apa? Suami. Taat kepada suami. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini juga hadis menunjukkan bahwasanya inti dari kesolehan seorang wanita jika menunaikan hak Allah dan hak suaminya. Baik. Di antara sifat wanita salehah adalah waspada dari godaan syaitan. Waspada dari godaan syaitan. La tattabi'u khutuwati syaitan. Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Dan di antara tujuan utama syaitan, dan ini sangat berkaitan dengan hak Allah dan juga hak suami. Di antara tujuan syaitan yang paling utama adalah bagaimana seorang wanita bisa cerai dari suaminya. Ini tujuan utama syaitan. Lihat dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Inna iblis wada'a arsyahu alal ma' thumma yab'athu sarayahu. Sungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air, di atas lautan, entah di mana ya. Thumma yab'athu sarayahu. Kemudian dia melepaskan pasukannya untuk menggoda. Fa'adhamuhum manzilatan a'dhamuhum fitnah. Yang paling pasukannya yang paling kedudukannya dekat dengan iblis adalah yang paling besar fitnahnya. Setelah mereka menggoda, kemudian setan-setan tersebut melapor ya. Wahai iblis, qad fa'altu kadza wa kadza. Saya telah melakukan demikian. Kata iblis, ma fa'alta syai'an. Kau belum bikin apa-apa. Satu lagi lapor, wahai iblis, saya begini-begini. Kata iblis, belum ya. Jadi iblis ini provokator memang. Anak buahnya sudah berusaha, kata dia, belum apa-apa ya. Biar mereka terpacu untuk apa? Menggoda ya. Semakin besar godaannya, semakin dekat dengan iblis. Sampai ada yang datang, wa yaji'u ahaduhum, sampai salah. Satu syaitan datang berkata, ya, ma farraqtu hatta ya, farraqtu bainahu wa baina zaujatihi. Aku tidak meninggalkannya, ma farraqtuhu, aku tidak meninggalkan dia, aku selalu menggoda lelaki ini sampai aku memisahkan antara dia dengan apa? Istrinya. Di sini kita tahu bahwasanya tujuan iblis paling utama adalah menceraikan suami dengan istri. Maka tatkala seorang wanita waspada, iblis ini paling tujuannya, dan iblis menggoda lelaki dan menggoda wanita. Maka jangan sampai dia melakukan hal-hal yang bisa mengantarkan kepada perceraian. Karena hal tersebut berarti dia terjebak dengan ya jerat-jeratan iblis. Iblis ingin seorang laki bercerai dari istrinya. Nah inilah sang wanita harus waspada dengan godaan syaitan. Semua perkara yang bisa menghilangkan kasih sayang antara suami dan istri maka tinggalkan. Taib, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikut ini kita akan sebutkan ciri-ciri wanita salehah atau istri yang salehah. Ya. Jangan lupa dicatat ibu-ibu ya. Jangan lupa dicatat. Semoga ibu-ibu ya memiliki sifat-sifat tersebut. Ciri pertama adalah menyenangkan hati suami, menyenangkan hati suami. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Hurairah, qila li Rasulillah, ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi khairun, ayyun nisa'i khairun. Ya Rasulullah, wanita mana yang terbaik? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, allati tasurruhu idza nazar. Wanita yang terbaik adalah yang menyenangkan suaminya jika melihat istrinya. Wa tuti'uhu idza amar. Kalau diperintahkan dia taat. Wala tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Dan dia tidak menyelisih suaminya yang berkaitan dengan dirinya dan berkaitan dengan harta suaminya dengan melakukan perkara yang dibenci oleh suaminya. Dia berusaha taat, berusaha menyenangkan suaminya dan tidak berusaha menyelisihi suaminya. Baik berkaitan dengan dirinya, kalau suaminya bilang gini-gini dia taat, atau berkaitan dengan harta suaminya. Ini wanita terbaik. Wanita yang paling salehah memiliki sifat ini. Di antaranya kalau dilihat oleh suaminya menyenangkan hati suaminya. Nah, ibu-ibu sekarang renungkan,
Saya kalau dilihat sama suami saya senyum atau sumpah, itu lihat coba. Kalau suami saya senang berarti ini saya punya ciri satu. Tapi kalau setiap suami saya lihat wajahnya merengut, bermuka masam, ya, sedih kalau melihat saya, ya, emosi, ya ini berarti ada yang enggak beres dengan saya. Harus ada yang saya perbaiki. Ya, ada yang harus saya perbaiki. Ini ibu-ibu ya. Kemudian agar seorang wanita disenangi oleh suaminya, kalau dilihat menyenangkan, tentunya dia harus persiapan dirinya. Dari akhlaknya dia persiapkan, dari penampilannya dia persiapkan. Kalau penampilannya buruk, bagaimana mau enak dipandang? Bagaimana suaminya enak memandangnya? Oleh karenanya di antara sunnah adalah seorang wanita menyiapkan dirinya untuk menyambut suaminya. Dalam suatu hadis Nabi SAW bersabda, "Idza qadima ahadukum lailan fala ya'tiyanna ahlahu turuqan." Ini zaman dahulu. Kalau ada seorang suami pulang dari safarnya di malam hari, maka jangan dia ketuk pintu istrinya di malam hari. Jangan. Karena istrinya mungkin lagi tidur. Kenapa? Karena istrinya belum persiapan. Kata Nabi SAW, "Hatta tastahiddal maghibatu wa tamtashita asy'itha." Agar seorang wanita yang belum mencukur bulu kemaluannya bisa mencukur bulu kemaluannya. Ya. Dan agar seorang wanita yang rambutnya semerawut bisa menyisir rambutnya. Dan kalau itu suaminya datang malam-malam, dia tidak persiapan. Maka Nabi melarang seorang suami, zaman dahulu kala belum ada sarana komunikasi, kalau pulang dari safar jangan ketuk pintu di malam hari. Terus kalau pulang gimana? Tidur di masjid. Zaman dulu begitu. Tidur tempat orang. Jangan ketuk pintu istrinya, karena istrinya bisa jadi bangun jam 2 malam belum persiapan, akhirnya dia menyambut suaminya dengan kondisi yang tidak menyenangkan. Ini dalil bahwasanya seorang wanita dianjurkan untuk menyiapkan dirinya. Dan juga dalil bahwasanya seorang suami berusaha agar istrinya bisa menyiapkan dirinya. Sampai Nabi melarang dia untuk datang malam-malam. Kenapa? Supaya istrinya punya kesempatan untuk mempersiapkan apa? Dirinya. Maka ini khitab, pembicaraan tertuju kepada suami dan istri. Sampai Nabi bicara pada perkara yang sangat detail agar sang wanita yang belum mencukur bulu kemaluannya bisa mencukur bulu kemaluannya. Agar tidak menyambut suaminya dalam kondisi tidak menyenangkan. Ya. Oleh karenanya, ini dalil seorang wanita hendaknya menyiapkan dirinya. Sekarang alhamdulillah sudah ada sarana komunikasi. Kita pulang malam juga enggak apa-apa, tapi kasih tahu istri, "Sayang, Abi pulang jam 2 malam ya. Tolong persiapan." Ya persiapanlah. Apa yang mesti disiapkan? Pakai tanya lagi. Gimana? Wanita cerdas, jangan bahlul ya. Kalau bilang persiapan, ini jelas persiapan. Tidak apa-apa kalau zaman sekarang pulang di malam hari. Yang penting kasih tahu apa? Istri, biar dia persiapan. Sebagian orang ada yang tanya kepada seorang syekh, "Syekh, saya mau pulang dia sekolah di Madinah, pengin pulang ke kampungnya lebih cepat. Saya ingin bikin kejutan sama istri saya." Tidak boleh, jangan bikin kejutan, kasih tahu kamu pulang. Surprise, bikin kejutan, tidak boleh. Kasih tahu istri kamu mau pulang. Ya. Sehingga dia persiapan untuk menyambutmu. Nah, bagaimana seorang suami bisa tersenyum melihat istrinya kalau dia pulang dari kantornya, kemudian istrinya dalam kondisi tidak rapi, rambut semerawut, ya, baju bau, ya, bulu ketiak belum dicabut, ya, bulu kemaluan masih berantakan, ya, repot. Sementara suaminya di kantor melihat pemandangan yang indah, melihat bunga-bunga yang bertebaran, yang berbagai macam aromanya dan warnanya. Sampai dia pulang ke rumah, dia lihat bukan bunga, yang dia lihat apa? Yang dia lihat enggak tahu apa. Bau dan tidak menyenangkan. Ya. Sungguh aneh di zaman kita sekarang ini, ada seorang wanita yang tidak tahu berhias kecuali kalau mau keluar rumah, baru dia pandai berhias. Tapi kalau di rumah dia tidak berhias untuk apa? Suaminya. Bagaimana kita seorang wanita bisa menjadi wanita terbaik? Sementara Nabi SAW mengatakan, "Tasurruhu idza nadhara ilaiha." Menyenangkan suaminya kalau suaminya memandangnya. Maka ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa kalau suami datang, persiapkan diri. Menyambut suami.
dengan semampunya. Dan ini juga peringatan kepada suami untuk memberi kesempatan istri untuk menyiapkan dirinya. Di antaranya apa? Kasih uang untuk pergi ke salon misalnya. Kasih uang untuk pergi ke salon. Ya. Sayang kamu pergi ke salon sayang. Ya. Nih rambutmu cukur begini-begini ya. Jangan lupa pakai ini ya. Kasih istri. Ingin istri cantik tapi enggak mau keluar biaya. Nanti kalau istrinya sudah bilang sayang, Abi minta uang buat apa ke salon? Kenapa? Buat bercantik. Abi sayang sama kamu. Begini aja enggak apa-apa. Kenapa? Dia pelit. Udah kamu udah cantik begini aja. Enggak perlu. Yang penting bulu-bulu cukur gitu. Istri perlu mempercantik diri untuk perawatan. Enggak ada mas. Yang penting tidak berlebihan. Yang penting tidak berlebihan. Jadi dua-duanya, istri berusaha, suami juga berusaha. Dari sisi penampilan harus dia perhatikan. Yang sampai ada penampilan dari tubuhnya yang suaminya tidak suka. Lihat Nabi SAW, ya. Kalau pulang pertama kali masuk ke rumah, apa yang dilakukan? Bada habis siwak, dia siwak dulu. Nabi kapan mau siwak? Mau sholat, mau ketemu Allah Subhanahu Wa Taala siwak. Mau ketemu istri juga apa? Siwak. Berarti Nabi memperhatikan penampilan tubuhnya agar kalau berbicara dengan istrinya enak. Tidak mengeluarkan aroma yang tidak menyenangkan. Maka dalam sebagian riwayat Nabi SAW tatkala ingin menikah lagi, Nabi menyuruh istrinya untuk mengecek wanita tersebut. Di antara wasiat Nabi, syummi awaridhoha, ciumlah bagian sekitar mulutnya. Apakah wanita ini menjaga kebersihan mulutnya atau tidak? Maka seorang wanita jangan sekali-sekali ketemu dengan suaminya dengan badan yang tidak enak, jangan. Dia kalau keluar tidak boleh pakai parfum, tapi kalau dalam rumah silakan pakai parfum sebanyak-banyaknya. Kalau memang ketiaknya bau, siapkan apa namanya? Kates apa? Bukan kates. Tawas. Kates. Tawas itu gosok sekuat-kuatnya biar hilang baunya. Siapkan tawas ya, kalau perlu 3 kali sehari ya. Biar tidak bau. Jangan sampai ada keluar bau tidak enak buat suaminya. Nabi saja memperhatikan mulutnya. Nabi tidak suka wanita yang keluar bau ya, dari dirinya. Ya. Ini benar-benar diperhatikan. Dari sisi apa? Penampilan. Baju yang menarik. Ya kalau suami bilang, "Sayang, saya suka kamu pakai baju warna merah." Ya udah pakai baju warna merah. Kalau suami bilang, "Sayang, saya suka kamu pakai baju warna hitam." Udah pakai baju warna hitam. Kalau suami bilang, "Sayang, saya suka kamu enggak pakai baju," ya enggak usah pakai baju. Terserah suaminya. Yang pokoknya menyenangkan hati suaminya dia lakukan. Selama tidak haram lakukan apa yang disenangi oleh suaminya. Saya suka kamu pakai parfum warna ini, udah beli parfum warna itu. Meskipun kita enggak suka, kalau suami suka warna itu, aroma itu pakai aroma tersebut. Karena kita ingin masuk dalam hadis ini. Allati tasurruhu idza nadhara ilaiha, yang menyenangkan suaminya jika melihat kepada istrinya. Kemudian apa? Akhlak yang mulia. Kenapa seorang suami terkadang senang melihat istrinya? Karena dia lihat istrinya akhlak mulia. Murah senyum, tidak suka marah-marah, tidak suka teriak-teriak, sabar dengan kekurangan suaminya, sabar dengan kekurangan rumah tangganya. Dia bahagia melihat apa? Istrinya. Melihat istrinya pasti senyum. Kenapa? Dia di balik pandangan tersebut dia tahu siapa yang sedang dia pandangi. Istri saya luar biasa. Tapi kalau setiap datang ke rumah istrinya, mana duitnya, mana gajinya, mana strip gajinya, mana ini. Pasti lihat, pasti wajahnya masam. Kenapa? Karena tahu ini yang sedang dia pandang ini matre luar biasa. Makanya dia jengkel ngelihatnya. Saya mau cerita ya, sekedar cerita saja. Jadi saya punya kawan, istrinya 3. Saya punya teman banyak yang poligami, alhamdulillah. Saya tidak tertular tapi ya. Jadi saya punya kawan istrinya 3. Saya ketemu dia bilang, "Ustaz, saya mau nikah lagi yang keempat. Tapi saya mau cari orang Afrika." Buat apa? Saya ingin tahu anak saya seperti apa. Bukan itu pembahasannya. Pembahasannya dia mengatakan, "Saya punya istri nomor 2, Ustaz. Luar biasa baiknya. Bagaimana saya tidak sayang sama dia?" Saya tidak tanya, dia cerita sendiri. Artinya dia banggakan apa? Istrinya. Saya tidak tanya gimana istri yang pertama, yang kedua, ketiga, yang keempat, saya enggak tanya. Itu kan masalah pribadi orang, privasi. Enggak baik kita tanya. Tapi dia cerita sendiri, ya udah saya karena
teman ngobrol saya dengarkan. Dia bilang istri saya yang kedua Ustaz, ya, setiap saya datang dia sambut saya, dia bukakan sepatu saya. Kemudian dia tanya sebelum saya datang saya mau makan apa, dia siapin. Tanya gitu. Dia enggak tanya kapan pulang, enggak. Dia tanya pulang mau makan apa, subhanallah. Ya. Dia tanya seperti itu. Maka dia siapkan apa yang saya sukai. Kemudian kalau lagi makan sama saya, kalau saya makan ikan yang banyak tulangnya, dia ambilin tulang-tulangnya, dia ambil baru dia kasih kepada saya. Dia bilang gimana saya tidak sayang sama istri saya. Pelayanan luar biasa. Ya. Memang kalau kecantikan mungkin sama 1, 2, 3 tidak jauh-jauh beda. Tapi yang dia perhatikan adalah akhlak. Bagaimana saya tidak senang melihatnya, sementara dia layani saya begitu seperti itu. Makanya ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama suami perhatian. Kalau suami datang cium tangannya, bukakan sepatunya, ya. Bukakan bajunya, ya. Kalau kukunya panjang, potong kukunya. Giginya kuning, sikat giginya, ya. Kumisnya panjang dicukur, enggak ada masalah. Ini dilakukan oleh sebagian istri, ya. Dilakukan oleh sebagian istri. Inilah yang membuat seorang wanita bisa enak dipandang oleh apa? Suaminya. Baik. Jadi harus persiapan untuk menyambut suami. Bahkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mau datang, Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, ya, qadima Rasulullah sallallahu min safarin wa qad satartu bi kiramin li ala sahwatin li. Kata Aisyah tatkala Nabi ingin pulang dari safar, maka aku siapkan semacam kain yang bermotif, aku letakkan di satu sahwa, ada yang mengatakan semacam tempat untuk meletakkan sesuatu, mungkin seperti taplak diletakkan, dihias rumahnya oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kenapa? Karena Nabi mau datang. Karena Nabi mau datang. Jadi kalau suami apalagi safar dari jauh, rapi-rapiin rumah, bersih-bersihin, parfumin, ya, apa namanya, taplak meja mungkin diganti, kemudian spray kasur diganti, ya. Untuk menyambut apa? Suami. Kita juga baju dirapikan ketemu suami, ya. Ini intinya agar suami senang melihat istri. Kemudian di antara sifat-sifat penghuni surga juga yang hendaknya dimiliki oleh seorang wanita, ini sifat yang keberapa ini? Yang keberapa? Yang ketiga. Taib. Kata Nabi SAW, ala ukhbirukum binisaikum fil jannah. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang wanita di surga? Siapa? Maksudnya istri yang akhirnya masuk surga bersama kalian. Karena lafal Nabi binisaikum fil jannah. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang wanita kalian di surga? Artinya istri kalian yang ikut masuk surga bersama kalian. Ini isyarat bahwasanya ada istri yang tidak ikut masuk surga. Suaminya aja yang masuk surga, istrinya enggak. Ya. Dan ada istri yang masuk surga bersama suaminya. Maka Nabi SAW bersabda, kullu wadudin waludin a'udin. Dalam riwayat kata Nabi SAW, itu wanita atau istri yang sangat mencintai, kemudian mudah melahirkan, subur, kemudian sangat mudah kembali kepada suaminya. Yang pertama yaitu sifat walud, yaitu dia subur. Artinya apa kata para ulama? Kalau memang dia ditakdirkan oleh Allah seorang wanita yang subur, kalau suaminya ingin anak dari dia tidak menghalangi. Dia bisa bicara dengan suaminya, saya senang punya anak banyak, tapi mungkin kita kasih jarak misalnya 2 tahun sekali karena repot untuk ngurus anak kita. Tidak apa-apa diskusi. Tapi jangan dia bilang saya enggak mau anak kita kecuali cuma 3. Tidak mau saya. 3 ya sudah. Sampai ada yang saya bilang, "Mas, anaknya berapa?" "Cuma 2, Ustaz." "Kenapa?" Istri saya bilang, "Kalau kamu punya anak, kamu yang hamil." Saya capek hamil terus. Oh, ini enggak boleh seperti ini, enggak boleh. Tapi kalau suaminya ingin punya anak banyak, maka dia bersedia. Karena itu walud. Tetapi tidak apa-apa didiskusi, suamiku kita jarangkan 3 tahun sekali, misalnya 2 tahun sekali. Tapi jangan yang mengatakan, saya cuma mau 2 saja. Saya mau anak laki perempuan saja. Setelah itu enggak mau. Itu enggak boleh. Itu bukan sifat istri penghuni surga. Bukan. Jadi yang pertama walud. Tapi kalau memang qadarullah dia tidak dimudahkan punya anak, entah mandul misalnya,
atau ternyata sudah berusaha anak cuma 2 atau 3, ya itu di luar kemampuan. Enggak ada masalah. Tapi pembicaraan kita tentang seorang wanita yang diberi kesuburan oleh Allah, kemudian suaminya ingin punya anak banyak, dia tidak mau. Dia tidak mau. Dia mengatakan capek ini. Dan saya bilang perjuangan. Memang kalau seorang wanita hamil, letih, capek itu perjuangan. Tapi selama dia melakukannya karena Allah Subhanahu Wa Taala, maka semua keletihan, semua kesusahan yang dia rasakan berpahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tidak mudah mengandung seorang anak 9 bulan muntah-muntah dan berat dan macam-macamnya. Ya, tapi semuanya bernilai pahala di sisi Allah kalau dia niatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pertama walud. Yang kedua wadud. Itu sangat sayang kepada suaminya. Ya, sangat sayang kepada suaminya. Sangat sayang tadi. Dia perhatian sama suaminya. Perhatian sama suaminya. Kalau manggil nama suaminya dengan kehormatan, ya, tidak merendahkan suaminya, dia sayang sama suaminya. Ya. Kalau suaminya sakit maka dia rawat. Kalau suaminya kedinginan maka dia selimuti. Ya. Kalau suaminya kepanasan maka dia nyalain AC. Seperti itu. Benar-benar sayang kepada suaminya. Suaminya pergi, dia siapkan apa? Dia siapkan semuanya, bajunya, kopernya, semuanya. Suami enggak usah ngurus. Sampai ada orang kalau ke bandara dia bawa koper, diperiksa apa isinya, saya enggak tahu. Istri saya yang siapin semuanya. Saya enggak tahu. Dia periksa aja sendiri. Kenapa? Karena sudah terbiasa disiapin oleh siapa? Istrinya. Ya, seperti itu. Itu namanya sayang kepada suami. Tidak banyak nuntut kepada suami. Tahu kondisi ekonomi suami dan yang lainnya. Harus suami tahu bahwasanya istrinya penyayang kepada dia. Makanya ibu-ibu, ya, kalau sampai suami membanggakan ibu-ibu di hadapan temannya, berarti ibu-ibu sudah berhasil. Kalau sampai suami bilang, Masya Allah istri saya. Seperti tadi kawan saya. Ya. Masya Allah istri saya. Sayang banget sama saya. Ini berarti insya Allah ini istri soleha. Insya Allah penghuni apa? Surga. Tapi kalau seorang lelaki mengeluhkan istrinya kemana-mana, istri saya Masya Allah, amit-amit, Masya Allah, Masya Allah. Luar biasa istri saya. Wah. Nuntutnya banyak, ininya banyak. Nah, ini repot kalau sudah seperti ini. Berarti suami tidak merasa disayang oleh apa? Istrinya. Berarti istrinya tidak memiliki ciri penghuni surga. Bukan penyayang kepada suaminya. Namanya orang sayang seperti apa? Kita sayang sama anak, kita kan perhatian. Perhatian bajunya, perhatian gizinya, perhatian apanya, penampilannya. Kalau jorok kita bersihkan, kalau kotor kita bersihkan. Namanya sayang sama anak, sama istri sayang sama suami. Ya sayang. Gimana sayang? Seperti itulah. Kemudian al-aud, ciri berikutnya. Wanita saleh al-aud yaitu suka kembali kepada suaminya kalau ada masalah. Kata Nabi SAW, idza ghadibat, kalau sang wanita marah, au usi'a ilaiha, atau dia dizalimi oleh suaminya. Jadi suaminya yang salah. Jadi kondisi apapun, apakah istrinya salah atau suaminya yang salah, tapi dia ingin menyelesaikan permasalahan dengan cepat, tidak ingin memperpanjang permasalahan. Au ghadiba zawjuha, atau suaminya yang marah. Qalat hadhihi yadi fi yadik. Maka dia pun datang kepada suaminya, dia letakkan tangannya di tangan suaminya. Dia berkata, la aktahilu bi ghamdin hatta tarda. Wahai suamiku, aku tidak bisa tidur dengan tenang sampai kau ridha kepadaku. Ini istri soleha, ciri wanita penghuni surga. Ingin kalau ada masalah, apakah yang salah dia atau yang salah suaminya, dia ingin segera selesaikan permasalahan. Dan dia mengalah. Kalau Nabi SAW berkata tentang dua orang yang bertengkar, kata Nabi SAW, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath. Tidak halal bagi seorang muslim memboikot saudaranya lebih dari 3 hari. Yaltaqiyani, keduanya bertemu, fa yu'ridu hadza wa yu'ridu hadza. Yang satu berpaling ke kanan, satu berpaling ke kiri. Nabi tidak suka kalau lebih sudah dari 3 hari. Kemudian kata Nabi SAW, wa khairuhuma alladhi yabda'u bis salam. Yang terbaik di antara keduanya, yang pertama kali mengucapkan salam. Nabi tidak mengatakan yang salah yang harus memulai salam. Tidak. Nabi tidak berbicara mana yang salah yang benar. Yang Nabi anjurkan siapa yang pertama kali mengalah karena Allah Subhanahu Wa Taala. Mengalahkan hawa nafsunya, mengalahkan godaan syaitan.
Maka dia pertama kali mengucapkan salam meskipun dia di posisi benar, meskipun kawannya di posisi salah. Tapi dia yang pertama kali mengucapkan assalamualaikum. Kenapa? Dia ingin kebahagiaan. Dia kalahkan syaitan, dia kalahkan hawa nafsunya. Nah, saya katakan wanita pun demikian. Nabi yang mengatakan di antara ciri penghuni surga, wanita penghuni surga al-aud, yaitu suka kembali kepada suaminya. Kalau ada masalah, ada problem, apakah dia yang salah atau suaminya yang salah? Maka dia lawan hawa nafsunya, lawan egonya, dia datang kepada suaminya, dia meletakkan tangannya di tangan suaminya, dia berkata, la adzuqu ghamdan hatta tarda. Wahai suamiku, aku tidak bisa tidur sampai kau ridha. Sekarang sebagian wanita zaman now, ya, dia ngambek sama suaminya, dia ngambek sama suaminya, tidak peduli, waktunya tidur, tidur. Besok ngambek dilanjutkan. Ajib, menakjubkan wanita zaman sekarang. Dia tidak peduli. Dia tidak mencari keridhaan suami, marah-marah biarin aja katanya. Apa urusan saya dengan suami saya? Ini ke penghuni surga, dia berkata, aku tidak bisa tidur sampai kau ridha wahai suamiku. Mau jadi wanita penghuni surga seperti ini. Sabar, lawan ego. Jangan berpanjang masalah. Sebagian wanita kalau sudah masalah, sebagian istri, saya berhari-hari. Ya akhi, ya ukhti ngapain masalah berkepanjangan, sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, kemudian masalah dikeluarkan di teman-temannya, cerita sana sini, masalah diangkat ke keluarganya. Ya akhi, ya ukhti, tidak usahlah begitu. Kalau ingin menjadi wanita penghuni surga, harus latihan mengalah karena Allah. Mengalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ciri berikutnya, dalam riwayat yang lain dalam Sunan Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda, khairu nisaikum, sebaik-baik istri kalian, al-wadudul walud al-muwatiyah. Al-wadud, walud sudah kita bahas. Al-wadud sangat penyayang, al-walud subur. Kemudian al-muwatiyah, al-muwasiyah. Idza taqaina Allah. Jika dia bertakwa kepada Allah. Apa yang disebut dengan al-muwatiyah? Al-muwatiyah itu taat kepada suaminya. Suaminya bilang begini, dia taat. Suaminya arahkan, dia taat. Selama bukan kemaksiatan. Apakah ustaz kita tidak boleh membangkang? Tidak boleh. Diskusi boleh. Selama suami menyuruh kepada ketaatan, maka harus dijalankan. Diskusi boleh. Bilang, mas, kayaknya kurang cocok begini. Enggak. Kamu bikin aja. Ya sudah. Mas, ini saya kasih tahu enggak mau dengar. Repot gitu. Jangan. Udah. Diskusi boleh, tapi kalau suami sudah bersikeras begini, maka jalankan. Itu namanya al-muwatiyah. Tadi saya sudah jelaskan hadis, di awal hadis Nabi mengatakan jika wanita salat 5 waktu, kemudian puasa Ramadan, menjaga kemaluannya, taat kepada suaminya, dikatakan kepadanya, masuklah surga dari pintu mana saja yang kau sukai. Ini menunjukkan taat kepada suami pahalanya sangat besar. Sampai dia dipersilahkan masuk surga dari pintu mana saja yang dia sukai. Namun memang berat. Karena pahalanya besar, memang ujiannya berat. Ujiannya berat. Tapi kalau seorang berdoa kepada Allah, dia akan mudah menjadi istri yang taat kepada suaminya. Tidak ingin menyelisih suaminya. Maka dikatakan al-muwatiyah, berusaha taat kepada suaminya. Kemudian di antara ciri wanita yang salehah penghuni surga adalah al-muwasiyah. Al-muwasiyah yaitu wanita yang selalu yuwasi, yaitu menyenangkan suaminya. Misalnya suaminya sedih, maka dia hibur. Dan dia bisa mengkondisikan dirinya dengan suaminya. Suaminya lagi sedih, dia juga ikut-ikutan sedih supaya suaminya merasa tentram. Suaminya lagi gembira, maka dia ikut gembira supaya suaminya senang. Itu al-muwasiyah. Bukan suaminya lagi sedih, kamu ngapain sedih-sedih? Dimarahin. Yang tambah sedih lagi suaminya. Suaminya lagi gembira, dia sedih. Lagi jalan-jalan suaminya gembira, dia ngambek. Enggak gimana jalan-jalan istri ngambek. Ini bukan al-muwasiyah. Al-muwasiyah itu berusaha mengkondisikan dirinya dengan situasi, dengan kondisi suaminya. Kalau suaminya susah, maka dia menghibur suaminya. Ya. Seperti kita sering sebutkan, Khadijah radhiyallahu anha waktu Nabi SAW dalam kondisi sulit, maka dia tuwasih, maka dia pun menghibur Nabi SAW. Ini istri yang ciri penghuni surga. Ciri yang keberapa?
Hah? Ciri keenam. Masih sedikit ya. Baik, kita lanjutkan. Dalam hadis yang sama, Nabi lanjutkan, wa syarru nisaikum, dan seburuk-buruk istri kalian al-mutabarrijat, yaitu istri-istri yang suka keluar berhias di luar. Al-mutakhayyilat, yang dia sombong dan angkuh. Wa hunnal munafiqat, dan mereka adalah wanita-wanita munafik. La yadkhulul jannata minhunna illa mithlu ghurabil a'sam. Tidak ada yang masuk surga dari mereka kecuali seperti gagak yang ada garis-garis putihnya. Artinya jarang. Jarang. Ini sifat yang harus dijauhi oleh seorang wanita. Al-mutabarrijat, al-mutakhayyilat. Suka keluar rumah. Suka keluar rumah. Kita ambil kesimpulan di antara ciri wanita penghuni surga adalah suka menetap di rumah. Allah berfirman, wa qarna fi buyutikunna, wanita salehah suka di rumah. Bahkan semakin dia di bagian dalam dari rumah, dia semakin mulia. Makanya Nabi mengatakan, wanita yang salat di ruang tamu lebih baik kalau dia salat di kamarnya. Pahalanya berbeda. Wanita salat di kamarnya beda dengan wanita salat di ruang tamunya. Kenapa? Semakin dia tersembunyikan, semakin dia terpingit, semakin mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini dalil bahwasanya wanita dianjurkan untuk menetap di rumahnya. Keberadaan dia di rumah itu berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia menjalankan perintah Allah, wa qarna fi buyutikunna. Hendaknya kalian menetap di rumah kalian. Jangan dia sangka dia di rumah tidak dapat pahala, dia diam aja di rumah dapat pahala. Dia diam aja di rumah dapat pahala. Apalagi diamnya di rumah diisi dengan yang bermanfaat. Ngurus suami, ngurus anak-anak, baca Quran, mendengarkan pengajian, berkhidmah kepada suami. Maka tidak sama dengan wanita yang hobinya keluar rumah, mutabarrijat, berhias. Makanya setelah itu Nabi gandengan dengan al-mutakhayyilat, yaitu wanita yang khuyala, yang sombong. Kenapa? Wanita suka berhias biasanya digandengkan dengan pamer dan sombong. Iya atau tidak? Ya, berhias apa? Untuk pamer sama teman-temannya. Berhias dengan tasnya, gaya dengan jilbabnya, dengan warna yang aneh-aneh, dengan model yang terbaru, dengan penampilan yang luar biasa. Gaya dengan sendalnya, ya. Sendalnya dibuat yang tinggi-tinggi, ya. Karena orang yang suka berhias di luar sering bergandengan dengan angkuh, pamer. Makanya Nabi mengatakan, seburuk-buruk istri kalian al-mutabarrijat al-mutakhayyilat, yang suka keluar rumah, berhias dan sombong. Kenapa dia ingin keluar? Dia ingin pamer barang dia. Dia baru beli tas mungkin berapa puluh juta. Ada yang beli tas 100 juta, ada yang beli tas 1 miliar. Mungkin kalau di Jogja enggak begitu, saya enggak tahu ya. Tapi kalau di Jakarta itu terjadi. Orang beli tas sampai ratusan juta. Saya pernah ditanya, Ustaz, bolehkah saya beli tas harganya 650 juta? Masya Allah. Saya sudah bersedekah Ustaz, saya sudah zakat, sudah saya keluarkan. Saya masih punya uang. Bolehkah saya bersedekah dengan saya beli tas harganya 650 juta? Masya Allah. Itu tas apa itu? Tas 650 juta. Mungkin bisa nyimpan mobil di situ ya. Mahal sekali. Ternyata waktu saya pergi ke sebagian daerah di Eropa, ada orang jual tas 1,5 miliar. Dan orang Indonesia pada ngantri beli, subhanallah. Ya, tas mahal itu buat apa? Buat untuk berhias, untuk pamer kepada kalau pertemuan. Akhirnya ada sebagian ibu-ibu juga pingin begitu, beli yang KW. Beli yang apa? KW. Janganlah. Ya. Wanita hendaknya betah di rumah. Betah di rumah. Kata Nabi SAW, Innal mar'ata auratun, wanita itu aurat. Idza kharajat istashrafa syaitan. Kalau dia keluar, syaitan mengintai. Istishraf itu begini. Diintai itu apa? Untuk dijadikan bahan jeratan bagi para lelaki. Dihiasi, diindahkan. Maka jangan dia menjadikan dirinya menjadi sumber fitnah, jerat bagi syaitan untuk menjerat para lelaki. Mereka bisa masuk surga, kata Nabi bisa. Ya. Tapi sangat sedikit. Mungkin diampuni, mungkin amal solehnya yang lain. Kata Nabi, mithlul ghurabil a'sam. Hanya seperti gagak yang ada warna putihnya. Jarang, biasanya gagak itu hitam full. Ada sebagian gagak ada warna putihnya di kakinya atau warna putihnya di badannya. Jarang gagak seperti itu. Artinya kalau ada wanita yang hobinya seperti itu, keluar rumah, berhias di luar, angkuh, maka sulit bagi dia untuk masuk surga.
kecuali hanya segelintir kecil yang bisa masuk surga. Maka saya ingatkan kepada para wanita, biasakan diri untuk diam di rumah, jangan suka keluar rumah. Karena suka keluar rumah bukan ciri penghuni wanita surga. Taib. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara ciri wanita penghuni surga yaitu wanita yang pandai bersyukur kepada suaminya. Mensyukuri apa yang telah diberikan oleh suaminya, tidak kufur nikmat. Karena kalau wanita suka kufur nikmat, maka dia penghuni neraka jahanam. Hadis yang masyhur Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu khutbah salatul Id, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam maju menuju kepada barisan para wanita, kemudian Nabi berkata, "Ya ma'syaran nisa tasaddaqna, fa innakunna aktsaru hatabi jahannam." Wahai para wanita, bersedekahlah, karena kebanyakan kalian penghuni neraka jahanam. Ada wanita berkata, "Lima ya Rasulullah, kenapa kami para wanita banyak penghuni neraka jahanam?" Kata Nabi, "Li'annakunna takfurnal ashir." Karena kalian suka kufur kepada kebaikan suami. Wa tukthirna syaka, dan kalian suka mengeluh. Suka mengumpat, suka mengeluh. Wanita jangan seperti itu. Mensyukuri apa yang suaminya berikan kepada dia. Subhanallah, sampai ada kawan saya sampai di WA sama anak seorang wanita. Wanita tersebut janda. Anaknya pingin ibunya itu punya suami. Maka dia WA kepada teman saya, dia bilang, "Pak, tolong nikahi ibu saya, Pak. Ibu saya hanya ingin ada yang temani dia makan." Saya begitu. Ibu saya hanya ingin ada dia teman ngobrol, tidak minta apa-apa. Nah, sekarang sebagian wanita terkadang banyak nuntut, dia tidak tahu kalau janda kayak apa ya. Tidak bersyukur. Lihatlah ke bawah bagaimana nasib-nasib para janda yang setengah mati. Yang tidak ada yang menemani mereka, tidak ada teman ngobrolnya. Kalau sedih-sedih sendirian, memikirkan anak yang begitu banyak. Maka ini bersyukur, saya punya suami. Punya suami yang perhatikan saya, yang siap diomelin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, banyak wanita tidak bersyukur. Jangan sampai menjadi wanita yang pandai bersyukur kalau sudah hilang nikmat tersebut. Dan ini penyebab utama masuk neraka. Karena waktu Nabi ditanya, "Kenapa kami banyak penghuni neraka?" Kata Nabi, "Li'annakunna takfurnal ashir." Karena kalian suka melupakan kebaikan apa? Suami. Lupa kebaikan suami. Suami sudah melakukan banyak kebaikan, tidak dihargai. Suami sudah kerja dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam, tidak disambut dengan hangat. Diomelin kadang-kadang. Kenapa telat? Gimana saya mau telat, macet di jalan? Saya juga enggak mau telat. Diomelin. Sebagian saudara-saudara kita di Jakarta kerja, subuh sudah kerja. Pulang jam 8 malam, bayangkan. Begitu salat subuh sudah pakai baju seragam, pingin berangkat kerja. Kalau imamnya assalamualaikum, mungkin assalamualaikum kedua dia sudah di mobil. Saking buru-burunya. Sampai ada sebagian orang sudah pakai baju kerja, imamnya enggak datang-datang, dia salat sendiri. Kenapa? Dia tidak ingin terlambat kerja. Ini sudah capek setengah mati, pulang tidak disambut oleh istrinya. Mana rasa bersyukur? La yashkurullah man la yashkurin nas. Tidak berterima kasih kepada Allah orang yang tidak tahu berterima kasih kepada orang lain. Oleh karenanya, kalau ingin jadi wanita penghuni surga, pandai bersyukur. Suka puji suami, makasih mas. Apa usahanya kita bilang sama suami kita, jazakallah khairan, syukron mas. Apa susahnya? Ya. Enggak susah kan? Kenapa kalau sama kawan kita mudah, terima kasih, syukron, jazakallah khair, jazakillah khairan, masya Allah, doa tak banyak-banyaknya. Sama suami tidak pernah bilang apa? Syukron. Tidak pernah mengatakan terima kasih mas. Semoga Allah membalas kebaikanmu mas ya. Semoga Allah menggantikan keringatmu dengan pahala yang banyak. Tidak ada kata-kata begitu. Oleh karenanya, jika wanita ingin masuk surga, jadilah wanita yang pandai berterima kasih kepada suaminya. Kemudian sifat berikutnya, hormat pada suami. Hormat pada suami. Ini yang keberapa? Sifat yang keberapa ini? Berapa? 8, masih sedikit, rencananya 20. Hormat kepada suami. Tadi hadis yang sudah kita dengarkan,
"Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ghairillah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Kalau saya boleh nyuruh seorang sujud kepada yang lain, saya akan suruh wanita sujud kepada suaminya. Ini dalil. Wanita sujud kepada suaminya kalau boleh, ternyata enggak boleh. Dia harus tunduk, merendah di hadapan suaminya, mengalah di hadapan suaminya, hormat sama suaminya. Bukan suaminya tidak dihargai, suaminya tidak dianggap, omongan suaminya tidak didengar. Kalau pergi keluar rumah tidak minta izin, cuek. Mau pakai uang terserah dia, ya. Mau dia enggak hormat sama suaminya. Mau terima tamu terserah dia. Siapa ya? Ini rumah saya. Ini rumah suaminya. Suaminya yang bangun. Kemudian dia asal saja, ya. Enggak. Oh, istri hormat sama suami. Mas, minta izin, boleh saya keluar, Mas? Mas, ada tamu, boleh bagaimana, Mas, jam berapa cocoknya, ya. Seperti itu. Mas, ada keluarga mau datang, hormat sama suami. Dan ini adalah ciri penghuni surga. Adapun wanita yang tidak hormat sama suaminya, maka ciri penghuni neraka jahanam. Dulu ada kawan, dia menikah pertama, menikah kedua. Dia mengeluh, "Ustaz, istri saya yang pertama, Ustaz, saya ini kayak kucing." Saya juga bingung, maksudnya istrinya bikin dia jadi kayak kucing itu kayak apa gitu. Apa dielus-elus, apa diusir-usir, apa ditendang, enggak tahu ya. Saya enggak tanya lagi, maksudnya gimana? Enggak usah tanya lah. Pokoknya dia mengungkapkan dengan kesedihan. Saya seperti dijadikan kucing oleh apa? Istri saya. Kalau yang istri kedua kayak kelinci. Jadi para hadirin hadirat yang Allah Subhanahu wa taala, ini wanita hendaknya hormat kepada suami kalau ingin menjadi penghuni surga. Baik, ciri berikutnya yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang ciri-ciri wanita salehah di antaranya dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, wanita mukminah di antaranya menundukkan pandangan. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun. Katakanlah kepada wanita untuk menundukkan pandangan mereka. Hukum asal wanita melihat lelaki tidak haram selama tidak ada ketertarikan, selama tidak ada syahwat. Tetapi yang terbaik adalah menundukkan apa? Pandangan. Apakah syahwat atau tidak? Memang benar, yang rajih kalau tidak syahwat tidak apa-apa. Tetapi yang terbaik, syahwat atau tidak syahwat, menundukkan apa? Pandangan. Tapi kalau sudah melihat tertarik, maka hukumnya sepakat haram. Maka hukumnya sepakat apa? Haram. Terpesona dengan ketampanannya, terpesona melihat. Ada syahwat, seorang bisa merasakan. Melihat, Masya Allah tampannya, apalagi sampai muji, ya. Masya Allah putihnya, itu sudah haram kalau seperti itu. Sepakat ulama, haram kalau sudah sampai pada tingkatan seperti itu. Maka jangan sampai seorang wanita dalam kehidupan kesehariannya kemudian dia nonton acara-acara yang tidak benar, film-film, ya. Apalagi film Korea misalnya. Saya enggak tahu sekarang banyak film Korea. Akhwat-akhwat nanti nyebarin film Korea, kadang bintang-bintang Korea, ya. Ini sudah haram jelas. Memandang dengan syahwat, memandang dengan terpesona, itu jelas haram. Hati-hati ibu, jangan habiskan nonton kemudian nonton sinetron, lihat pemain-pemain sinetron yang tampan-tampan. Kemudian bandingkan dengan suami yang pas-pasan. Ini hukumnya haram. Maka wanita yang saleh menundukkan pandangannya. Tidak suka melihat laki-laki. Tidak suka bandingkan suaminya dengan laki-laki yang lain. Tundukkan pandangan. Dia boleh melihat apalagi sampai perkara-perkara yang pada tingkatan aurat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Ciri wanita salehah yaitu tidak menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa terlihat. Maka jangan kemudian dia memakai baju dengan warna-warni yang terlalu mencolok sehingga tampak sekali itu adalah hiasan, menjadi perhatian para lelaki, semua orang memandangnya, makin tidak boleh. Kalau dia lewat menjadi pusat perhatian. Ini pertama berhias, kedua pakaian syuhrah, tidak boleh. Wanita salehah tidak demikian. Dia bersih, dia rapi, itu dituntut bersih dan rapi. Tetapi jangan dia pakai pakaian yang kemudian menarik perhatian. Karena itu berarti dia telah berhias dengan pakaian tersebut. Dan sudah kita sebutkan, fungsi dari jilbab
Bukan untuk dilihati oleh laki-laki, tapi agar terlindung tidak menjadi perhatian para lelaki. Kalau ternyata seorang wanita pakai jilbab justru menjadi menarik perhatian para lelaki, itu jilbabnya salah berarti. Entah karena fashionnya, modelnya terlalu indah, warnanya terlalu mencolok, maka tidak boleh hukumnya. Tapi kalau yang wajar-wajar saja sebagai wanita lain tidak ada masalah. Tapi kalau saya berlebih-lebihan, model cadarnya aneh-aneh, ya, model rendanya aneh-aneh, model jilbabnya warna-warni, ya. Kemudian warnanya terlalu rame, ada gambar bunga matahari di roknya misalnya, bajunya warna merah, kuning, hijau, ya. Ini menarik perhatian, hukumnya haram, tidak boleh. Tidak boleh. Kemudian di antara ciri wanita salehah adalah wanita yang pemalu. Wanita yang pemalu. Tatkala Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang kisah dua orang wanita salehah yang ditemui oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya. Walamma warada ma'a Madyan wajada alaihi ummatan minan nas wa wajada min dunihima imra'ataini tadhudan. Qala ma khatbukuma? Qala la nasqi hatta yusdira ar-ri'a wa abuna syaikhun kabir. Waktu Nabi Musa lari dari kejaran Fir'aun, kemudian dia pergi ke negeri Madian, dia mendapati ada sumur atau mata air di Madian dan orang-orang sedang berkerumun di situ. Di antaranya dia melihat dua orang wanita yang sedang menghalang-halangi kambing mereka untuk ambil minum di situ. Nabi Musa kasihan, Nabi Musa datang, "Ma khatbukuma? Kenapa kalian?" Kata dua wanita ini, "Kami tidak bisa mengambil air sampai lelaki dulu pergi." Kata para ulama, wanita ini malu, kemudian dia tidak ikhtilat, tidak campur dengan laki-laki. Berusaha seorang tidak duduk sama laki-laki. Ini wanita solehah. Di zaman kita sekarang ini, zaman now, terkadang laki-laki yang malu sama perempuan. Lagi malu-malu, kemudian ceweknya datang, "Kamu ngapain sih?" Aduh. Kita malu, dia enggak malu. Sebagian wanita seperti itu. Harusnya wanita itu memiliki sifat malu. Jangan bercampur dengan laki-laki. Nabi berkata, "Alaikum nabi hafati tariq." Nabi menegur para wanita, kalian jalan di pinggir. Jangan jalan di tengah, cuek, biar laki-laki yang pinggir. Jangan. Kalau jalan malu, ada laki-laki malu. Itu wanita solehah seperti itu. Allah memberikan fitrah mereka untuk malu. Perhiasan mereka adalah rasa malu. Makanya saya sering sampaikan, kalau antum yang jomblo-jomblo mau menikah, kalau pas nazar lihat ceweknya, cari cewek yang pemalu. Begitu dilihat dia malu-malu, tutup wajahnya, tutup telinganya, tutup dia malu. Ini berarti insya Allah wanita solehah. Tapi kalau antum pas nazar dia juga lihat, ngapain? Ente yang malu-malu begini, udah ente sejak awal baru nazar aja sudah kalah, apalagi kawin. Udah ente mundur aja. Ente tidak pantas ketemu menikah dengan dia. Mental ente belum cukup. Nazar aja udah kalah. Jadi kalau wanita pemalu itu tidak kemudian sana campur laki-laki, bicara dengan laki-laki seenaknya, bicara dengan suami orang, ketawa ketiwi suami semua orang. Ini bukan ciri wanita solehah. Lihat dua wanita tersebut menghindar, menjauh dari para lelaki. Musa yang datang, "Ma khatbukum? Ada apa dengan kalian?" Maka mereka pun cerita. Nabi Musa pun bantu. Kemudian setelah itu Nabi Musa bernaung di bawah sebuah pohon, ternyata wanita tersebut datang lagi salah satunya. Aja'atu ihdahuma tamshi ala istihya. Maka datanglah salah seorang dari wanita tersebut manggil Nabi Musa berjalan dengan malu-malu, kata Allah Subhanahu wa taala. Tamshi ala istihya. Berjalan dengan malu-malu, tersipu malu. Dia mengatakan, "Inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana." Wahai Musa, sungguhnya ayah kami mengundangmu untuk datang ke rumah memberi ganjaran atas kebaikanmu. Tapi di sini tamshi ala istihya, jalan dengan penuh rasa malu. Maka saya ingatkan kepada ibu-ibu, didik anak-anak kita untuk punya juga rasa malu. Kalau kelompok lelaki, malu-malu ada laki-laki. Ajarin sejak awal. Jangan sila sana, ketemu. Duduk sama om-om sana. Jangan. Biarkan dia punya rasa malu. Dan ini ciri wanita solehah, memiliki rasa malu. Jangan biarkan dia terbiasa bercampur dengan laki-laki. Nah, kalau ternyata ibu-ibu ada yang sukanya begitu, ngobrol sama laki-laki, cekakaan sama suami orang, ya. Satu grup dengan laki-laki, hendaknya merubah diri sejak sekarang. Itu kebiasaan buruk.
Facebook temannya laki-laki, laki-laki add dia setuju, bahkan dia nge-add sama laki-laki. Instagram temannya laki-laki. Mana rasa malunya? Mana rasa malunya seperti ini? Apakah ini ciri wanita solehah? Bukan. Wanita solehah memiliki rasa malu yang tinggi. Rasa malu itu akan membuat dia menghalangi dia dari bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang terbiasa tidak malu, dia mudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ciri berikutnya. Wanita yang salehah berbicara dengan tidak melenggak-lenggokkan suaranya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala takhda'na bil qaul fayatma alladhi fi qalbihi marad." Jangan kau mendayu-dayukan suaramu, maka akan ada lelaki yang memiliki penyakit hati akan condong kepadamu. Maka ibu-ibu tatkala berbicara, sekarang bukan cuma berbicara, bahkan tatkala menulis, tatkala komentar, misalnya di grup, di situ ada laki-laki, maka biasa-biasa aja yang wajar-wajar. Kalau perlu misalnya ternyata WhatsAppan dengan orang lain yang bukan mahramnya, maka yang wajar-wajar. Karena terkadang sebagaimana suara bisa menggoda, tulisan juga bisa menggoda. Bisa menggoda. Latih diri kita untuk tidak berbicara dengan mendayu-dayu. Karena benar suara itu bisa menggoda. Suara bisa menggoda. Laki-laki itu bisa tergoda dengan suara. Allah yang sebutkan, "Fayatma alladhi fi qalbihi marad." Allah mengatakan seorang laki bisa tergoda dengan suara. Ini Allah tidak bicara tentang wajah. Wajah lebih menggoda lagi. Tapi wajah, tubuh, suara saja bisa menggoda, apalagi lebih daripada itu. Maka wanita yang soleha dia menjaga tutur katanya yang wajar-wajar saja. Tidak usah kemudian dia berbicara dengan melenggak-lenggok, mendayu-dayu. Maka ini bukan ciri wanita yang soleha. Masih banyak sebenarnya. Tapi cukup itulah, sedikit-sedikit dulu. Mudah-mudahan para wanita yang hadir bisa menjadi istri-istri yang solehah, ya, bisa menjadi ibu-ibu yang solehah, dan semoga kita semua dipertemukan dengan keluarga kita, dengan istri kita, dengan anak-anak kita di surga kelak, orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kalau ada yang bertanya saya persilahkan. Allah taala alam bisawab. Tidak perlu ditambahkan lagi, ya. Tidak perlu, cukup, sudah terlalu banyak. Kita bacakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, adakah pahala khusus untuk wanita yang bersabar karena qadarullah dia di dunia ini mandul? Wallahu a'lam bishawab. Saya tidak tahu ada pahala khusus, tetapi seorang bisa beribadah dengan apa yang Allah takdirkan dengan sabar, husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wanita yang mandul tentunya dia diuji, ya. Diuji. Siapa yang tidak ingin punya anak? Siapa yang tidak ingin punya momongan? Siapa yang tidak ingin punya keturunan? Betapa banyak orang yang diberi keturunan, mereka mendapatkan kebahagiaan yang besar. Tetapi seorang yang ditakdirkan ternyata tidak punya anak, maka dia ibadah yang bisa dilakukan adalah bersabar. Ibadah yang pertama. Ibadah yang kedua, dia husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia yakin bahwasanya apa yang Allah atur kepada dirinya lebih baik daripada pengaturan terhadap dirinya. Dia yakin bahwasanya rencana Allah tentang dirinya lebih afdal, lebih baik daripada rencana dirinya tentang dirinya. Karena yang lebih tahu tentang maslahat kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang lebih tahu. Allah mentakdirkan seorang demikian, yakinlah di balik takdir tersebut pasti ada maslahat, pasti ada hikmah yang Allah kehendaki. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah taala pernah menyampaikan, kalau seorang belum bisa menerima ini, ingatlah kisah tentang Nabi Khadir dengan Nabi Musa alaihissalam. Fantalaqa hatta idza laqiya gulaman faqatala. Qala aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Tatkala Musa dan Khadir melewati seorang anak yang masih kecil, tiba-tiba anak tersebut dibunuh oleh Nabi Khadir.
Nabi Musa susah terima. Dia mengatakan, bagaimana kau bunuh seorang anak yang suci, tidak punya salah, kau bunuh dia. Secara fitrah terkadang susah terima, secara kenyataan susah terima. Tetapi Ibnu Qayyim mengatakan, lihat apa hikmahnya. Maka Nabi Khadir menjelaskan, wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini fakhashina ayyurhaqahuma tughyana wa kufra. Ayyurhaqahuma tughyanan wa kufra. Adapun anak itu memiliki dua orang tua yang mukmin, dan aku khawatir anak ini menjerumuskan kedua orang tuanya dalam kekufuran atau dalam kezaliman. Betapa banyak orang karena begitu sayang kepada anaknya terjerumus dalam kezaliman. Betapa banyak orang karena sayang kepada anaknya maka dia pun bermaksiat. Sayang sama anaknya, harusnya anaknya banyak tuntutan, harusnya dia korupsi, akhirnya dia riba, akhirnya macam-macam. Betapa banyak orang begitu sayang sama anaknya menghalangi dia untuk bersedekah, menghalangi dia untuk beribadah. Maka sebagaimana kita bisa tahu cerita tentang anak ini yang dijelaskan oleh Khadir, maka kiaskanlah dengan musibah yang kita alami. Kita dikasih musibah oleh Allah, tidak punya anak, maka jangan lupa husnuzan. Husnuzan itu ibadah tersendiri. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di samping sabar disertai dengan husnuzan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Kita lanjutkan, kita bacakan dari pesan singkat Ustaz dari SMS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, saya mau tanya, apa yang harus dilakukan istri jika suaminya tidak soleh? Seperti suami suka berkata kasar, menafkahi kurang karena kerja tidak pasti, sering menjual harta yang ada, sedangkan anak 8 orang. Wah, istri saya nanti nih 5 ya saya. Sering mengeluh masakan yang kurang enak, sering tidur aja kerjanya. Sudah. Bagaimana? Sudah. Bagaimana harus bersikap? Mohon nasihat dari Ustadz. Sabarlah. Sabar, nasihati, enggak ada nasihat. Kita sabar, kita nasihati dapat pahala. Dia dengar atau enggak dengar dapat apa? Pahala. Ingatkan, Mas, mungkin kita susah begini karena kurang takwa. Mungkin suami kurang takwa, mungkin anti kurang takwa. Ingatkan suami, motivasi dia, jangan lupa sholat duha, jangan lupa sholat malam. Motivasi ya. Mau apa lagi? Allah takdirkan ya. Udah punya anak 8 ya. Mau apa lagi? Ya, sabar. Semoga Allah nanti memberikan ya dari anak-anak tersebut ya kebahagiaan di dunia atau di akhirat. Tapi intinya jangan pernah putus asa untuk terus menasihati apa? Suami ya. Ya, suami kalau kita bicara baik-baik dari hati ke hati, insya Allah dia dengar. Bicara dari hati ke hati dengan menunjukkan penghormatan, dengan menunjukkan kasih sayang, dia akan mendengar. Tapi kalau kita omelin terus, ya dia mungkin tidak mendengar. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Sekarang saya mau tanya, ini ada hadiah. Ibu enggak ada ini ya? Berarti buat bapak-bapak ya? Mic Ustaz. Ada mic, ada ibu ada mic. Tolong di mic dulu. Ibu bapak aja dulu, bapak. Bapak coba jelaskan tentang sifat istri solehah, yaitu menundukkan pandangan. Siapa yang bisa jelaskan? Mau jelaskan? Coba ya, silakan jawab. Maksudnya apa? Sebetulnya memandang laki tidak haram, tetapi lebih baik menundukkan pandangan. Terus? Syahwat. Kalau sudah tertarik dengan ketampanannya, dengan warna kulitnya yang putih, maka sepakat ulama hukumnya apa? Haram. Masya Allah. Jadi jangan nonton Korea ya. Silakan. Nih, ada hadiah. Jangan lupa kasih istri ya. Baik. Iya. Ustadz, saya baru saja menikah melalui cara ta'aruf tapi atas kesadaran sendiri. Hari pertama sampai hari ketiga dia baik-baik saja.
tapi di hari keempat dia mulai tidak menikmati kebersamaan. Sudah menikah ya? Sudah. Karena trauma masa lalu yang muncul sehingga untuk sementara belum bisa membersamai suami. Dia di bawah perawatan psikiater dan rutin diruqyah suaminya. Pertanyaannya, apakah ia berdosa karena belum bisa melayani suaminya? Yang diruqyah siapa? Istrinya, Ustaz. Oh. Allah berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah semampu kalian. Kalau memang orang ada halangan ya, orang ada halangan sakit atau perlu diruqyah atau ke psikiater sehingga tidak bisa memenuhi kewajibannya secara utuh sebagai seorang istri, maka dapat uzur. Dan dia kalau memang dia tidak mampu, dia minta maaf sama suaminya. Saya rasa suaminya mudah-mudahan bisa memahaminya ya. Jadi kalau ditanya apakah dia berdosa, jawabannya tidak, karena dia di luar kemampuannya. Tapi dia hendaknya minta maaf dan minta diridhai oleh suaminya. Allah alam bisawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Ustaz, jika suami melarang istri menuntut ilmu atau berangkat pergi kajian, apakah yang harus seorang istri lakukan? Dilihat dulu, kalau memang dilarang karena terlalu sering keluar rumah ya, pengajian seminggu 7 kali ya, terlalu banyak ya, maka wajar suaminya melarang. Mungkin dia harus perhatikan terhadap anak-anak, atau suaminya ingin ditemani, atau ada kegiatan rumah tangga harus diselesaikan, maka tidak maaf, itu hak suaminya. Ya, tapi kalau ternyata dilarang karena hal yang lain, misalnya tidak senang dengan pengajiannya, masalah akidah misalnya, maka dia berusaha menghadapinya dengan hikmah. Kalau memang dilarang, dia berusaha memperbaiki akhlaknya, dia bisa ngaji lewat YouTube misalnya ya. Karena suaminya melarang. Ya, sesekali dia bertemu dengan saudara-saudarinya, akhwat-akhwat yang lain untuk memperkuat imannya, meskipun mungkin tidak di lokasi pengajian. Jadi intinya berusaha taat kepada suami. Kalau suaminya larang, ya kita bisa ngaji lewat lewat YouTube sambil kita nasihati suami. Siapa tahu dia berubah. Allah alam bisawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Ustaz, doakan suami saya agar suami saya bisa berdakwah seperti Ustaz. Saya doakan semoga suami anti lebih baik daripada yang anti lihat sekarang ya. Amin ya rabbal alamin. Suami saya lulusan Libya, tapi kerja di negara orang kafir. Dan doakan saya juga agar segera mendapatkan anak. Ya, anti doa sendiri, insya Allah kita juga doakan. Yang kedua jangan dibaca. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana menghadapi suami yang suka menyimpan rahasia? Apalagi masalah keluarga besarnya. Padahal saya tidak komplain kalau dia masih mengurus keluarganya. Kehidupan rumah tangga ya harus dibangun di atas husnudzon, bukan suudzon ya. Berbaik sangka. Ya. Suami yang baik bisa mengatur kondisi istrinya, dan istri yang baik bisa memahami suaminya. Misalnya dalam kondisi seperti ini, istrinya bilang, "Mas, saya senang kalau kau cerita kepada saya, kau sudah belikan buat keluargamu misalnya, kau sudah kasih uang buat ibumu. Insya Allah saya tidak saya malah senang kau seperti itu." Saya khawatir suaminya kenapa dia menyembunyikan sesuatu, karena istrinya mungkin enggak suka. Bisa jadi. Kalau dia mau kasih sesuatu sama ibunya, istrinya ngomel-ngomel misalnya. Kalau dia mau kasih sama kakaknya, istrinya ngomel-ngomel misalnya. Ya, mungkin terpaksa dia sembunyikan, dan tidak wajib istrinya tahu. Kalau kita bicara hukum, maka tidak wajib istrinya tahu. Tetapi tidak enak kehidupan rumah tangga seperti itu. Enaknya kita saling mengetahui, enggak ada masalah. Makanya sang istri harus merubah sikapnya. Misalnya dia yang mendukung suaminya untuk membantu keluarganya, dia yang kasih ide, "Mas, kayaknya ibumu lagi butuh ini, Mas, kayaknya adikmu lagi butuh ini, Mas, misalnya kau sudah bantu kakakmu belum?" misalnya. Nah, itu yang kalau seperti itu kan ngapain suaminya untuk menutup diri, merahasiakan. Maka dua-duanya harus saling saling perbaiki. Nah, dari sisi sang wanita saya mengatakan secara hukum syar'i tidak wajib suami mengabarkan semuanya kepada anti, tidak wajib. Kewajiban suami yaitu dia memenuhi kebutuhan anti sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu rumah tangga.
Uang yang lain terserah dia, mau dia sedekahkan, mau dia bangun masjid, mau dia kasih janda, terserah dia. Terserah dia. Tetapi saya katakan seperti ini kurang enak memang. Enak kita saling sama tahu. Karena betapa sering suami butuh kepada bantuan istri, dan betapa sering istri butuh kepada bantuan suami. Ya. Oleh karenanya, istri harus menampakkan keriduan dia, motivasi dia, dan dia berkata kepada suaminya, wahai suamiku, saya ingin kau bantu keluargamu dan tidak usah kau sembunyikan kepada saya. Ya. Insya Allah suaminya berubah. Ya. Terima kasih Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Mohon mic-nya ya yang tadi wireless tolong dimatikan ya, masih masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustaz, saya wanita sudah berumur sekarang 60 tahun. Apakah saya harus berbuat apa yang dikatakan Ustaz tadi, yakni berdandan, mempersiapkan diri? Mohon Ya, nasihat. kalau suaminya masih hidup iya. Kalau suaminya masih hidup dia berdandan nyambut apa? Suaminya. Ya, suaminya misalnya umur 70, maka dia sambut suaminya semampunya ya, semampunya ya. Bukan berarti berdandan seperti wanita-wanita yang muda ya, tapi ya artinya apa yang disukai suaminya dia kerjakan. Apa yang disukai oleh suaminya dia kerjakan. Saya pernah menghadapi kasus suami istri. Istrinya mungkin umur 60-an, suaminya mungkin umur 70. Mungkin istrinya sudah tidak berhasrat, tapi suaminya masih berhasrat. Dan istrinya tidak mau melayani suaminya. Dan ini dosa seperti ini. Oleh karenanya, meskipun suami sudah tua, kalau istri bisa tetap berdandan, ya, dandan dari sisi penampilan dan mendandani akhlak, sehingga menyenangkan apa? Suami. Insya Allah semuanya berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Ustadz, apakah istri yang mengizinkan suaminya poligami dijamin masuk surga? Kalau ada hadisnya saya senang, tapi nggak ada hadisnya. Intinya ya, istri yang mengizinkan suaminya menikah lagi pasti menyenangkan apa? Suaminya. Itu sudah pasti. Ya. Kemudian dia pasti dapat pahala besar karena dia bersabar. Dia membagi apa? Harinya kepada wanita yang lain. Apalagi dia tambah niatnya untuk menyenangkan wanita yang lain. Karena wanita yang lain juga butuh diperhatikan misalnya. Kalau kita bicara pahala, pahalanya besar ya. Pahalanya besar. Tapi apakah ada jaminan kemudian dia pasti masuk surga? Ya, saya bilang tidak ada hadis secara khusus. Tetapi wanita yang seperti ini tentu pahalanya apa? Pahalanya besar. Allah alam bisawab. Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan kembali Ustaz dari pesan singkat WhatsApp. Bagaimana jika suami menghendaki hanya punya anak satu karena takut pertanggungjawaban di akhirat kelak, padahal saya menghendaki punya anak banyak? Kata para ulama, masalah anak itu hak mustarakah. Jadi hukuk mustarakah antara suami dan istri. Ya, antara suami dan istri. Istri juga berhak ingin punya anak apa? Banyak. Ya diaturlah, jangan satu lah ya. Dicari jalan tengah, 5 lah. Enggak 10, enggak 25 lah ya. Satu, kalau tiba-tiba nanti ada meninggal dunia kan enggak enak enggak punya anak ya. Coba bicara sama suami ya. Jangan takut ya. Allah sudah banyak orang teman-teman kita punya anak banyak juga anak-anaknya berhasil. Selama angkanya masih wajar 5, 4. Wah, satu repot ya kalau sakit. Nanti kita juga berlebih-lebihan terlalu sayang sama dia. Akhirnya kita tidak mendidik dia. Sedikit-sedikit gelisah. Kenapa? Karena cuma satu anak semata wayang ya. Mudaratnya juga ada. Coba diskusi sama suami, dan suami tidak boleh mematok hanya anak satu, nggak boleh, ya. Karena hak misalnya, mohon maaf, misalnya dalam berhubungan, kalau istri meminta suaminya tidak mencabut sebelum ejakulasi, tidak boleh suaminya mencabut. Dia juga punya hak untuk mendapatkan kelezatan misalnya, ya. Maka di antaranya dia juga punya hak untuk mendapat apa? Anak. Maka tolong diskusikan ya. 1 atau 2? 1, 2, 1, 2, 4, ya, 5. Sudah terakhir. Ya. Terakhir ya. Ustadz, ada ujian berat bagi wanita karir adalah bila gaji istri lebih besar dari suami. Bagaimana memanage hati agar tetap ikhlas dan kelak bisa masuk surga? Siapa yang bertanya lagi, itu perempuan? Iya, akhwat Ustaz. Akhwat ya. Iya.
Kalau istri gajinya lebih besar daripada suami, ini memang rawan untuk menjadikan istri semena-mena, merendahkan apa? Suami. Rawan memang, karena dia merasa bahkan berjasa kepada keluarga, bukan suaminya yang berjasa. Maka wanita yang solehah, dia tunduk kepada suaminya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dia lawan, dia hormat suaminya karena Allah Subhanahu wa taala. Jika dia lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, dia bisa taat sama suaminya insyaallah. Dia bisa tunduk. Selama yang menggerakkan perbuatan dia karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin ini saja yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kita ucapkan kepada Ustadz Dr. Firanda Andirja.